Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ananda semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik. Kita akan membahas tentang hewan sahabatku. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Kemudian yang kedua, menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Dan yang ketiga, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Oke, baik, sekarang kita perhatikan teks berikut ya. Antum bisa baca, gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Kemudian teks yang kedua, apakah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita, burung takur, dan hidup di Malaysia? Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, anak-anak semuanya, hewan-hewan tersebut merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Seperti pertemuan yang lalu yang sudah dibahas, ada hewan-hewan yang khas berada di Asia Tenggara. Oke, sekarang untuk perhatikan gambar berikut ya. Antum silahkan cermati hewan-hewan tersebut. Ya, antum lihat bagaimana cara berkembang biak hewan-hewan tersebut. Ya, mulai dari ikan, ada sapi, ikan pari, paus, dan ular. Perhatikan. Ya, kemudian akan kita masukkan ke dalam tabel berikut. Pertama ini, ya, hewan manakah yang termasuk ke dalam beranak atau vivipar? Kemudian hewan manakah yang masuk ke dalam bertelur atau ovipar? Dan hewan mana yang masuk ke dalam beranak dan bertelur? Itu ovovivipar. Itu juga sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi kita lihat ya, ada kucing, kemudian ada sapi, kemudian ada paus. Ini hewan-hewan ini berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Kemudian ada ular, ya, beberapa jenis ular itu berkembang biak dengan beranak dan bertelur atau ovovivipar. Kemudian juga ada ikan hiu, ikan pari, dan yang secara bertelur ikan, kura-kura, ayam, ya, kemudian burung, kemudian buaya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Perhatikan ya teks berikut ini, kemudian tuliskan ide pokok dari paragraf pertama. Oke, tentang potensi negara-negara ASEAN. Untuk perhatikan ya, potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Antum baca ya, kemudian antum tentukan ide pokoknya ya. Apa ide pokok dari paragraf ini? Antum tulis di buku tulis antum ya. Kemudian potensi-potensi yang ada di Asia Tenggara kita lihat dari yang Brunei Darussalam ya. Kegiatan ekonomi di Brunei Darussalam ya terkenal dengan gas alamnya ya, sumber daya alamnya sangat banyak, terutama gas alam. Kemudian Kamboja ya, Kamboja itu merupakan daerah yang subur, hasil pertaniannya berupa padi dan karet. Kemudian Filipina ya, Filipina juga merupakan penghasil pertanian ya. Beberapa bahkan yang diekspor merupakan unggulannya
Itu ada nanas, padi, kelapa, dan gula. Kemudian Indonesia, ya kita sangat tahu bahwa negara kita itu merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam yang memiliki kepulauan besar ya, ada 5 pulau besar. Nah hasilnya ada gas bumi dan minyak bumi, kemudian ada tekstil, kemudian olahan-olahan produk dari kayu, ya, pertambangan juga merupakan salah satu hasil dari Indonesia. Kemudian Laos, antum lihat Laos ya, seperti Kamboja, dia memiliki banyak pertanian ya, sehingga memang di Laos ini penghasilannya berupa dari pertanian. Kemudian Malaysia, ya, kegiatan utama ekonominya di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Selain itu juga ya mengalami perubahan cepat, yaitu peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi ekspor ke negara lain. Kemudian Myanmar, mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. Jadi Myanmar juga merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura, ya, Singapura merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Letak Singapura sangat strategis ya. Jadi Singapura merupakan transitnya ya di Asia itu yang paling ramai. Kemudian Thailand, ya Thailand juga dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara, merupakan penghasil pertanian terbesar di Asia Tenggara, khususnya padi ya. Kemudian selain dari pertanian ada perkebunan, kehutanan, pertambangan. Kemudian Vietnam, yang di Vietnam itu banyak terdapat perhotelan, restoran, serta transportasi, dan juga berkembang pesat di sana. Kemudian ada juga kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, yang pertama ya, pembukaan pusat promosi ASEAN. Dengan adanya pusat promosi, ASEAN dapat membantu para negara anggota untuk memasarkan produk mereka. Kemudian penyediaan cadangan pangan untuk menghindari risiko bahaya ekonomi akibat masalah pangan. ASEAN menetapkan beberapa negara anggota sebagai lumbung cadangan pangan. Adapun negara yang berkontribusi dalam langkah ini adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Kemudian ada beberapa bentuk kerjasama ya di antara anggota ASEAN, seperti diantaranya di dalam proyek industri ada ASEAN Aceh Fertilizer Project, itu merupakan pabrik pupuk yang ada di Aceh. Kemudian ASEAN Urea Project, pabrik pupuk yang ada di Malaysia. Kemudian ASEAN Paper Fabrication Project, itu pabrik tembaga di Filipina. Kemudian ASEAN Vaksin Project, merupakan produksi vaksin yang ada di Singapura. Kemudian Roxal Soda S Project, merupakan produksi abu soda yang ada di Thailand. Kemudian bentuk kerjasama yang lain dalam bidang ekonomi, ada kawasan perdagangan bebas untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Maka ASEAN menetapkan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau KAFTA. Dengan cara ini, setiap negara anggota ASEAN dapat berdagang dengan negara lain tanpa harus mengkhawatirkan biaya impor. Kemudian, Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN merupakan bentuk kerjasama yang bergerak di bidang koperasi dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan para negara anggota ASEAN. Oke, baik. Dan Anda semuanya, ya sekarang antum lihat tugas antum. Yang pertama, tuliskan 10 jenis hewan yang ada di sekitar antum, ya, beserta cara berkembang biaknya. Kemudian, yang kedua, bandingkan negara-negara yang ada di ASEAN dari kehidupan ekonominya, misal perindustrian, pertanian, tekstil, pertambangan, ekspor minyak bumi dan gas
bumi. Antum bandingkan dua negara saja. Contoh, ini Indonesia dengan Malaysia. Perdagangan internasional itu di Malaysia, sedangkan di Indonesia sumber daya alam melimpah, kemudian pariwisata. Yang ada di antara kedua negara tersebut, baik Indonesia maupun Malaysia, seperti pertanian, pertambangan. Jadi antum nanti boleh buat antara misalnya Indonesia dengan Singapura atau Brunei dengan Singapura. Boleh antum bandingkan dua negara yang ada di ASEAN untuk kehidupan ekonominya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.